teman-teman. Nah, sekarang coba di-shoot, shoot. Nah, ini teman-teman dunia ikan sudah seharusnya sudah tahu beliaunya ini siapa ya. Nanti kalau belum tahu ya, yang belum tahu nanti akan kita bahas sambil ngobrol-ngobrol sama juragan yang satu ini ya. Nah, oke. Sekarang kita tanya lagi, kenapa pakai nama Deporas, Mas? Ini biar netizen tahu ini. Itu mah karena dulu hobinya di sepak bola, striker PSIS Semarang ya, maka itu striker PSIS Semarang kan Deporas. Nah, Emmanuel Deporas. Nah, teman-teman bisa cek nanti namanya Emmanuel Deporas. Nah, mungkin beliau terinspirasi sama Deporas, makanya pakai namanya Deporas. Nah, ini teman-teman dunia perikanan Pantura ya, Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, mungkin Selawi, Brebes mungkin ya. Ini kalau nggak kenal orang ini, nah berarti harus dipertanyakan lagi, suka ikan beneran apa enggak? Karena beliau ini tempatnya dibuat apa ya? Kulakan ya, kulakan bahasa Indonesianya apa kulakan? Grosir, oke. Dipakai tempat grosir, pedagang-pedagang ikan dan teman-teman penghobi ikan di sekitaran Pantura karena harganya yang boleh dibilang miring ya teman-teman. Nah makanya kita interview, kita bikin vlog hari ini supaya teman-teman nanti bisa terinspirasi sama beliau meskipun masih muda. Sekarang tokonya udah 2, nanti 3. Ini tak bocorin di Comal ini. Nanti teman-teman Comal bahaya kalau tokonya ke Comal. Umurnya berapa? Umurnya 31. Umurnya 31, tapi tokonya udah 2, mobil, motor. Istrinya 1. Baru 1. Baru 1 katanya. Oke. Nah, ini kalau awalnya gimana, Mas? Suka ke dunia ikan itu karena apa? Hobi atau memang usaha atau apa? Awalnya sih ya hobi lah. Semuanya kan awalnya hobi. Bukan buat mata pencarian. Awalnya kan hobi, iseng-iseng lah. Iseng-iseng. Mulai tahun berapa, Mas, pertama suka ikan itu? Berarti kalau suka ikan sih dari SD, tapi untuk mulai pertama awal kali ternak ya tahun 2012-an lah. Nah, 2012 sekarang 2021. Ya sekitar 9 tahun. Sampai masuk 9 tahun ya. Sebenarnya ya mungkin ada yang lebih lama lagi suka ikan dan segala macam, tapi kita akan melihat pencapaiannya beliau ini di 9 tahun udah dapat apa aja, udah menghasilkan apa aja, tentunya bisa jadi inspirasi buat teman-teman nanti ya. Nah, ini mulai usaha itu dari media sosial dulu atau offline, istilahnya online dulu atau dari offline atau gimana, Mas? Terkenalnya itu dari mana? Dari mana dulu? Ya, awalnya sih offline juga ya. Offline soalnya juga. Kan pas itu dunia online kan belum seenak sekarang kalau aku bilang belum enak sekarang. Offline dulu emang enak. Awalnya offline. Ya ternak kecil-kecilan lah. Ternak kecil-kecilan. Dulu awalnya ternak apa, Mas, berarti? Ya yang sederhana dulu, gupi sama moli. Gupi sama moli. Tapi rejectan lah, ikan-ikan pasar ikan itu. Pasar. Terus berkembang. Nah, itu dulu di 2012 itu udah fokus ke ikan apa masih sambil kerja mungkin? Oh, itu ikan buat hobi, bukan buat mata pencarian dari tahun itu. Mata pencariannya itu kuli sarung, kulit tenun. Nah, mulai fokus ke ikan tahun berapaan, Mas? Berarti setahun kemudian ya. Itu awalnya itu setahun kemudian 2013 itu main di cupang kualitas. Main di cupang kualitas. Cupang kontes lah. Main di situ 3 tahun lah main di cupang kualitas. Terus
merambah ke online. Nah, di situ udah mulai enak tuh merambah ke online. Pada waktu itu kan Pemalang yang main ikan cupang juga sedikit. Terus kan karena pemain cupang agak sedikit itu kan pakan alami ketersediaan terus masih banyak. Enggak kayak sekarang yang masih susah ya. Kayak sekarang, ampun. Orangnya yang pelihara ikan banyak, macam-macam, tapi ketersediaan pakannya susah. Teman-teman. Ya. Makanya kalau teman-teman cek di video-video saya bahasnya pakan alami. Nah, sebenarnya salah satunya karena itu teman-teman ya. Pakan terbaik kan pakan alami. Pakan alami karena proteinnya sudah pasti tinggi. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat di belakang, nah ini segala macam alat-alat akuarium ada sama ikan. Tokonya beliau ini. Nah, dari ikan kok tiba-tiba merambah ke alat-alat dan peralatan lain, pakan dan segala macam. Ini gimana Mas awalnya Mas? Ya awalnya sih cuman ya istilahnya ngelihat peluang lah. Kok peluangnya ada untuk main di alat-alat. Cuman kan pada waktu itu main kecil-kecilan dulu, nggak komplit kayak sekarang. Karena kan komplit butuh modal juga sih. Ya, oke. Nah, karena istilahnya prospeknya bagus ya, kita main lah. Yang penting kita harga juga ngikutin, nggak istilahnya harus samain dengan online ya. Misal kayak Shopee, Tokopedia kan kita ngikutin itu. Dari segi ongkir kita harus nyamain juga. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih dari Mas Ari tadi harganya itu paling selisih sama. Selisih sama dengan ongkir Shopee. Iya, sama dengan di toko-toko online. Makanya toko boleh dibilang Pemalang ya, di Pantura ya boleh diadu lah sama tempat-tempat lain. Mungkin teman-teman bisa cek toko online pun harganya sama ya. Cuman berat di ongkir. Berat di ongkir. Nah, makanya jatuhnya lebih tinggi. Jatuhnya lebih tinggi kalau pesan online. Nah, sedangkan di sini lebih murah, makanya banyak teman-teman yang lari ke sini. Nah, itu sebabnya. Nah, berkembang, toko besar ada 2. Nah, harga ikannya kalau teman-teman lihat di sana juga murah-murah. Nah, cupang kosong. Nah, ini katanya cupang kosong karena lagi sering keluar cupang, lagi bener-bener rame banget. Nah, Lagi bener-bener rame. Nah, ini kenapa fokusnya ya boleh dibilang ikan rakyat lah. Kenapa Mas? Boleh apa memang sengaja ke ikan yang boleh tanda kutip murah, atau memang nggak main ikan yang mahal kualitas? Padahal awalnya cupangnya beliau ini cupang kualitas kelas kontes teman-teman. Nah, sekarang lama nggak keurus karena ngurusin toko dan segala macam. Sekarang ini sih kita mainnya paling kalau untuk kualitas ke cupang, tapi dalam artian main warna, kualitas di warna. Untuk yang harga lebih ya main di warna. Cuman warna juga kan kita dipartein juga, mainnya dipartein juga. Makanya kan cepat habis. Untuk yang kualitas biasaan apa kualitas rejectan kan buat ini anak-anak lah. Biar terjangkau semua kalangan gitu. Nah, jadi harganya memang yang dijual supaya lebih terjangkau gitu aja ya. Sementara ini seperti itu ya Mas ya. Nanti bukan berarti nggak main kualitas kontes lagi. Kualitas ya. Oke. Nah, kadang ada ya mungkin boleh dibilang ada pembeli yang agak besar gitu. Sering ada yang boleh dibilang kasar kabur atau gimana Mas? Banyak, nggak ada. Udah biasa Mas. Udah biasa. Katanya udah biasa. Karena belum rezeki. Belum rezeki katanya. Tapi kayak gitu pun nanti rezekinya malah datangnya lebih banyak katanya orang-orang tua gitu ya. Ya jadi, memang begitu. Rezeki nggak akan kemana. Nah, oke, jadi tetap aja ya. Nah, teman-teman boleh dibilang sekali lagi ya, ini salah satu inspirasi ya. Mungkin kalau teman-teman Pantura tahu beliau ini pasti tanya-tanya kok bisa yang tahu, apalagi yang tahu perjalanannya ya, dari mulai bawah ke atas ke atas, boleh dibilang dari nol
naik. Nah sekarang sudah ada punya toko baru. Nah saya tanya, ini tokonya ngontrak apa punya sendiri Mas? Alhamdulillah punya sendiri, nggak ngontrak. Nah itu makanya itu salah satu. Nah nanti saya akan tanyain sama beliau tips-tipsnya buat teman-teman sekalian yang mau mungkin usaha atau berkecimpung di dunia ikan. Nah ini seperti apa Mas, biar teman-teman yang nonton video ini tahu ini kira-kira yang pertama apa Mas, kira-kira secara garis besar aja lah. Garis besar harus dari hobi, bukan dari finansial. Hobi dulu, mikirnya jangan istilahnya keuntungan dulu lah. Hobi dulu, karena dari hobi kan kita tetap merawat ikan. Tapi kalau kita fokusnya cari keuntungan ya kita cuman sistemnya jual beli ikan toh. Oke. Kalau dari hobi kan kita senang, kita rawat, nggak laku kita lihat sendiri, kita nikmatin sendiri, laku ya syukur. Sayang gitu. Sama ikannya ya Mas ya. Sayang sama ikannya. Terus ada lagi Mas? Ada lagi, kedua kalau mau sistem jual beli ya kalau bisa itu dana pribadi, jangan minjem bank, hindari riba. Tadi yang saya bilang teman-teman ya. Hindari riba. Tadi yang saya bilang ini kios punya siapa? Nah teman-teman itu boleh ditanya sama beliau. Nah itu kuncinya sebenarnya. Nah kuncinya. Kenapa Mas? Hindari riba. Nah itu seperti itu. Sedikit bunga pun itu termasuk riba bagi saya, tapi bagi pandangan orang lain kan biasanya beda. Ada yang ingin instan, tapi kalau saya penganut proses, bukan penganut instan. Itu filosofinya kelihatannya sepele, tapi teman-teman juga harus lihat. Nah, jadi kenapa kok bisa begitu, kenapa bisa begini? Nah, kalau ilmunya Mas Ari itu yang pertama harus hobi, yang kedua uang sendiri. Pastinya uang sendiri. Kalau uang sendiri ya jalannya enak ya Mas. Iya enak, nggak ada beban. Nggak ada beban pastinya. Nah ada lagi Mas, yang ketiga Mas mungkin. Kalau yang ketiga ya nikmatin aja, nikmatin waktu aja, waktu berjalan aja. Tahu karakter ikan masing-masing, baca karakter ikan. Udah itu toh sih paling. Nah yang susah kan baca karakter ikan itu butuh proses. Nah ini pakan beku ya teman-teman. Nah ini ada yang pertama. Nah ini cacing darah atau cacing beku yang biasa teman-teman tahu ya. Terus kemudian kutu air beku ada. Kemudian Artemia beku. Nah jadi pakan bekunya komplit ini teman-teman. Nah banyak sekali stoknya, stok aman. Teman-teman yang cari pakan alami beku bisa langsung cus ke sini. Nah jadi teman-teman sekarang ini Mas Ari lagi ngerjain proyek akuarium ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh banyak kaca-kaca. Nah, di sini juga salah satu pusat akuarium murah di Pemalang. Nah, teman-teman nanti bisa cek harganya udah pasti lebih murah dibandingkan yang lain. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini workshopnya. Nah, ini ada Mas Wawan yang ngerjain. Nah, nanti sambil kita lihat Mas Wawan ngerjain pesanan-pesanan akuarium. Nah di sini setiap hari ngerjain akuarium ini Asahi, kacanya Asahi ya Mas Wawan ya. Iya Asahi. Nah ini setiap hari ngerjain berapa Mas kira-kira Mas? Ya sekitar 10 sampai 8 akuarium. Sekitar 10 sampai 8 akuarium per hari ya, per hari. Iya. Nah, ini katanya Mas Ari itu satu pil 3 minggu aja udah habis ya? Satu apa? Satu mobil ya, satu akuarium. Satu palet. Satu palet ya, satu palet. Sekitar 2 sampai 3 minggu udah habis orderan lagi. Nah, ini jadi
karena harganya yang boleh dibilang miring ya teman-teman, makanya cepat sekali ya. Ini Mas Wawan, kakaknya Mas Ari nih ya, ini yang bantu ngerjain akuarium, pemotongan ya teman-teman. Nah nanti teman-teman yang mau order akuarium berbagai ukuran, nanti bisa request pemesanannya di Mas Ari. Nanti akan saya kasih nomornya di link deskripsi ya teman-teman. Ukuran kaca ada 8 mili ada. Ukuran kaca berapa aja Mas? 8 mili ada. 8 mili. Terus yang 5 mili. 5 mili ada. Rata-rata yang banyak dipesan yang ukuran berapa Mas? 5 mili. 5 mili ya? Iya. Oh, yang sering dipesan lagi banyak ini ya Mas ya, berarti pesanan ya? Iya, lagi banyak. Lagi banyak karena penghobi ikan mungkin lagi marak ya akhir-akhir ini karena pandemi ya Mas ya? Iya, terus yang terutama itu harganya Mas. Harganya, iya. Oke. Harganya murah sekali teman-teman. Nanti teman-teman bisa dicek. Contohnya aja Mas, harga ukuran berapa, harganya berapa Mas? Itu ada nota untuk ukuran 40 kali 30 30. 40 kali 30 30. Ya antara 75-an. 75-an ya? Iya. Itu murah sekali teman-teman. Itu contoh aja ya buat teman-teman. Nah nanti untuk harga-harganya dengan berbagai ukuran, nah ukuran berapa aja nanti bisa request sama Mas Ari sama Mas Wawan. Oke, terima kasih Mas Wawan. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di channel Andi PML. Oke, teman-teman, kita akhiri aja ya video kali ini. Nanti kita akan bikin lanjutannya ya, karena kalau sama orang ini nanti nggak cukup 1 jam ya. Nanti kita bikin podcast jadi panjang kayak Master Dedi, nanti bisa 1 jam. Oke teman-teman, ini ada sedikit merchandise ya buat Mas Ari. Nah oke teman-teman, gitu aja video kita kali ini. Nah tetap teman-teman ikutin video kita terus. Nah jangan lupa pastinya like, share, komen, dan subscribe channel apa Mas? Andi PML. Nah oke. Channel terpercaya. Inspiratif buat pakan-pakan alami. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, namanya siapa Mas? Mas Kiki. Asalnya dari mana? Dari Petarukan. Dari Petarukan ya. Kesini dalam rangka apa Mas? Melihat koleksinya Mas Ari yang sangat banyak sekali, dan pingin untuk apa ini kolaborasi lah untuk sama Mas Ari, biar pengetahuannya tambah makin dalam. Kok beli di sini kenapa Mas? Alasannya apa? Apa murah, apa bagus, apa gimana? Kualitas sama harganya terjangkau dan sangat bagus-bagus. Ikannya sehat-sehat. Berarti langganan lama ya Mas ya? Sudah lama lah di sini. Puas Mas dengan ikan-ikan di sini, apa alat-alat atau apa di sini? Alhamdulillah untuk alat-alat sangat komplit sekali di sini. Ikannya juga bagus-bagus. Ya memuaskan lah buat saya, bagi saya. Beli ikan apa Mas di sini Mas? Kalau saya fanatiknya yaitu Oscar. Oscar ya? Predator Mas ya berarti? Predator. Oke, makasih Mas. Iya sama-sama Kak. Namanya siapa Mas? Muhammad Nurfaki. Nah, asalnya dari mana? Dari Tegal Melati, Pak. Tegal Melati. Ya. Ini mau ngapain Mas? Mau beli ikan sama itu blutuk-blutuk. Wah, blutuk katanya. Ya. Kenapa belinya ke sini Mas? Dekat ya? Ya dekat Mas. Dekat. Kalau harganya? Harganya ya masing-masing lah 30. Oke, murah ya berarti? Ya murah. Nah, murah. Oke, udah berapa lama Mas belanja ke sini? Ya satu bulan yang kemudian lah. Baru pelihara ikan apa di rumah? Gupi, cupang, masing-masing. Oke, berarti langganan di sini ya? Iya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment. Oke. That's it. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Oke. Saya udah beli banyak. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Channelnya Andi PML. Oke, terima kasih Ya, Mas. sama-sama. Channelnya namanya apa Mas? Mas.